bisa jadi pertimbangan dalam pelaksanaan teknis ya cukup ya. Yang bertanya cukup berdasarkan nggak lukur lu megang ini. Jadi saya mau nanya masalah untuk penerimaan. Jadi kita di sini, misalkan ada orang datang ke sini karena kebiasaan di sini dia nimbangnya dengan 3,5 liter. Kan? Jadi pada saat kita menerima dengan dapatnya ini nih, dengan dapatnya ini hari ini kita dapat. Berarti kita ngeluarin 2 opsi. Ya kan? Bapak mau ngeluarin duit atau mau ngeluarin beras? Kalau ngeluarin beras 3,5 liter. Kalau ngeluarin duit berarti seharga 5 liter. Gitu berarti otomatis. Nggak usah pakai bahasa 9 liter uang kalau duduk rupiah sekian. Iya, langsung sebutin uang. Sebutin uang aja, nggak usah pakai ngebahas 5 liter. 5 liternya. Oh gitu. Kalau bukan uang sekian nominalnya. Pakatin aja. Berarti ya palingan kan kita nanya dulu biasa makan berapa ribu per liter gitu kan. Kalau masih ini berarti kita langsung dari kita nih langsung otomatis kali 5 gitu kan. Oke. Nanti misalkan ada yang nanya, lah kok kita usahakan kan jadi kali 5 kok jadi banyak banget. Ya kan? Kalau berbakar Kita jelasin. Iya. biar dia amin kita diakuin sama manusia. Iya maksudnya. Biar ada. Suruh sembako malu. Ini masalah mustahil. Ada penambahan dari beberapa saran. Saran yang pertama akhirnya yang punya punya peran luar biasa di sini. Nah, artinya ada kesana arah sana. Kedua, mampu juga ya bantu dari dahulu juga. Dan juga hal-hal yang lainnya yang akhirnya nanti buat referensinya cukup jadinya. Buat verifikasi data. Artinya itu perlu ditandaskan juga itu yang kita nggak sampai salah kasih lah kalau Artinya gini, ada penambahan penerima, tapi orang itu nggak ada. Gitu nggak? Kayak guru-guru yang pernah terjadi. Nah itu masuk ke dalam sahih, gitu. Kayak diambil. Nggak nih, kayak pengurus-pengurus dulu yang mana? Imam El, Bambang, karena memang orang nggak ada tuh. Nah, dalam kasus ini termasuk nggak yang tersebut itu dalam mustahil? ini kayak mana maksudnya? Nah itu dia, makanya biar dijawab langsung. Ya. Ini masih ganjal kemarin Jangan jawab. mustahil di Al-Quran nggak keluar dari 8 golongan. Yang ada bukan nambah, yang ada malah berkurang. Dari 8 itu kayak budak udah nggak ada. Paling yang ada sekarang budak bersih pokoknya. Ya. Tino. Ya, Tino. budak udah nggak ada. Terus apa lagi? Goreng. Banyak kan utang kredit rumah, motor, bukan utang makan. Kamu saya kan. Nih goreng bu. Iya ini tuh kita hamil ini. Ibnu Sabil orang-orang rata Sabil ya. Bukan bisa bilang bukan Ibnu Sabil. Susahnya dia ya. Dari belakang itu tidak hilang 3 ya. Kalau tadi yang mau malah expired ya. Pakainya oleh. Berarti tinggal 4. 8 tuh. 8 tadi tinggal 4 tinggal. Miskin, hamil, sama bisa pilih tinggal 4. Siapa fakir, siapa miskin, siapa hamil, siapa bisa pilih lah yang perlu kita cari. Jadi dia bisa yang 4. Jangan ditambahin lagi, jadi habis 11 sekarang. Yatim, janda, 2 apa? Nah, berarti pas kayak itu, dia nggak masuk. Yang lebih kita lihat, dia susah nggak ada. Pas sebenarnya dia susah, sebenarnya yatimnya. Jadi bukan lihat yatimnya. Dia susah. Akhirnya janda kaya. Jangan syukur pengen banget itu. Yang buat lain, yang buat deh. Iya. Ya ada punya anak 1. Wah. Syukur di rumah tak mau ikut nih. Terus 2 apa? 2 renta berarti kategorinya ya, nenek.
Dilihatnya bukan masalah bertanya, fakir atau miskinnya. Jadi jangan ditambahin. Malah dia jadi wajib zakat, bukan malah jadi usaha. Kalau misalnya Makan 10 doang. Sekarang siapa fakir? Kalau bicara fikih ya, bukan bicara halal. Kalau bicara fikih, fakir itu orang punya kebutuhan sehari 100.000, dia cuma nyampe 30.000. Fakir. Kebutuhan sehari 3 kali makan. Itu sehari. Belum fakir. kita bingung ya. Apa gitu ya? Kagak ada. Ada sih ada. Itu. Siapa dia? Ntar pertanyaan itu tadi langsung gua makan sekali. Makan sekali. Ngemil banyak. Bukan karena fakir ya makan sekali, perutnya nggak muat. Wah, makan sekali, makan mie ayam udah 10 kali. Dia orang fakir itu lama lalu wala kasalah wala kada punya banda tapi usaha dia. Dan ada punya usaha. Bahasa usaha di sini usaha yang halal ya. Bandanya ada, usahanya kagak. Yang akhirnya untuk menutupi kebutuhan sehari itu susah. Butuhnya sehari 100 dia cuma nyampe 30.000 atau 40.000 setengah juga kan. Miskin apa lagi nih? Itu dia. Kebutuhan sehari 100 dia cuma nyampe setengah yang minimal. Bahkan kadang-kadang bisa sampai cuma 80. Tapi dalam artian kebutuhan di sini butuh untuk menunjang maisha ya, bukan kebutuhan yang luar dan pokok. Bisa sehari makan 3 kali. Tadi itu apa namanya? Ngemil, ngerokok itu ya, ngerokok. Banyak bodos aja. Wah, Samsu. Jadi nanti pertimbangan kita nih siapa nih kategori di kampung kita nih? Kampung kita terus. Nanti yang ketiga Amir. Amir kamu nih, paling dulu kesokannya. Amir, kau yang benar. Kau yang benar paling dulu juga nerakanya. Alhamdulillah ya. Amir ini kalau bicara kita ke negara Pak ya, harus yang ditunjuk ya. Tapi kan kalau pengurusan negara kita nggak sampai tunjuk ke mas bawah. Anggaplah kita semakin ambil dan itu termasuk mustahil juga. Yang keempatnya bisa dinilai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau dari materi kitab tafsirnya memang nggak banyak yang menafsirkan, termasuk orang-orang yang menciakan agama. Tapi kalau kata guru saya ini orang belum lama ngajinya, belum lama ngajinya. Iya. Jadi belum terlalu terlalu memaknai mentahnya hadis bahasa beliau. Jadi kalau kata guru saya ini termasuk orang-orang yang mensikapkan dan menjaga agama. Karena bisa ya kampung atau masyarakat atau negeri itu bisa mengerti dengan agama lewatnya disampaikan, sehingga masyarakat itu bisa menjalankan agama. Dan mereka dianggap mustahil. Bahkan dalam pembagian persennya pun diistimewakan. Ada yang sampai mengkategorikan yang lain cuma 15%, 25%, bisa dibilang itu sampai 35%. Karena bisa tentram nyaman, damainya kampung itu tergantung mereka ini yang mengelolanya. Nah, si Jali ngomong pas ngomong di usaha aja. Tambah begitu juga lagi. Kita kalau ya. Enak dilema nih kok. Istilah bikin kontemporer lah istilahnya. Jadi fleksibel. Kenapa bahasa begitu? Sebab dikaji lagi kayak fakir atau orang miskin ya, diutamain setiap bulan kalau ada dana macam-macam utamain. Sampai nyari kan masuk di juga. Nyari nggak ngaji juga. Tapi kalau ada sumbangan apa-apa mereka menungguin. Gua teriak kamu jangan lu. Kenapa jadi kebunan? Lu kan penyaluran dulu datang lu. Jadi masjid kita punya dana nih, yang kita utamain siapa? Fakir miskin. Setiap ada dana yang kita utamain ya. Tapi berperan untuk menambah masjid kan jangan ngikut segala macam. Hadir. Hanya itu. Jadi khawatir ya. Nah, kenapa sampai akhirnya bisa dulu itu diutamain? Karena peran itu dituntut luar biasa dan memang faktanya itu hasil bisa kenyamanan kedamaian itu
terjadi lewat peran-peran mereka itu dibanding fakir miskin. Nah itu 4 itu ya, fakir, miskin, amil bisa dilihat. Jadi yang dua fakir sama miskin. Kalau imbang dari segi gizinya kan tadi udah jelas tuh. Yang nggak sampai cuma dapat 25% dari kebutuhannya, yang cuma sampai nggak sampai 50% dari kebutuhannya, ya kan? Kalau kita lihat di lingkungan kita, kayaknya ya tadi kita bilang hampir nggak ada. Nah sekarang kita nyari fakir miskin dengan kategori fikih yang ada di situ, dan di lingkungan kita ini nggak cuma dikit, Iya. bisa benar-benar kayak itu. Lagi-lagi fikih itu kan fleksibel berkembang. Ya, termasuk kalau diukur sekarang bagi orang-orang yang punya penghasilan kalau di proyek doang, dari sumur, pantek, ngorjek, ya. Banyak tuh. Siapa lagi? Ya orang-orang yang kalau kita nggak ada duit, Tukang objek. jadi kategori. Iya, objek karena Ya apalagi keadaan kayak gini ya. Banyak bersaing kan itu dia. Yang lingkungan paling terkenal. Pribadi si AC. supir pribadi lagi aja. Nanggain kan Namanya yang berarti. kasihan ojek. Supaya pribadi lu belum makan. Yang lingkungan paling terkenal. Dia pakai AC. Kalau makin nggak punya usaha nggak punya badan. Kalau miskin punya usaha punya badan tapi tetap nggak cukup kebutuhan. Walaupun dia punya uang enggak, tapi makan kebutuhan sehari-hari bukan berarti bakal bayar zakat harus jual rumahnya. Enggak. Uang enggak ya tetap aja dia susah. Wajib kasih usaha. Jadi miskin ini lagi-lagi kalau dari fitrah itu bagaimana caranya seluruh umat muslimin bisa mengikuti meriahkan hari raya rasa hari raya ya sampai dia nggak kelaparan. Makanya bukannya nggak gede cuma di terusnya. Kalau dari uang sih dari yang lain dari zakat-zakat, zakat emas, zakat profesi. Masalah kayak dokter itu akan kata-kata giliran dapat yang nyiram yang panas-panasan hasil dapat zakat masih yang gini-gini dapat yang hasil ya kayak orang dagang apa namanya itu tahunan kita kambing jadi ya iya masa ada zakat kita bisa jaga profesi masuk Yang pertanian itu kan lebih gede. oh iya makanya yang begitu yang butuh air dulu di kayak sewa segala macam perlu zakat prosesnya setahun hasilnya minggu lama hasilnya nggak seberapa bila di atas kebutuhan hasilnya perlu zakat ya masa ini proses usaha cuma sebulan akhirnya itu ada doang ada zakat imbang berarti tinggal kembali tinggal dikuatin pak apa lagi tuh poin-poin pak Memang sekarang yang menantikan itu cuma sekarang kan COVID nih. Memang bala ini yang kita nggak duga-duga kan banyak PHK gitu. Itu kan masuk kategori ya. sekarang banyak benar targetnya pak Banyak. Kalau sekarang untuk sekarang Jadi banyak mustahil bedakan ya. Karena setelah di PHK kerjaan lagi. iya Berarti sopir nggak Mau masuk ya? Lumbung makan. Kalau lu ngarepin banget. Memang bujakan yang sekarang nih. Mana? Transfer rekening berapa? Pribadi tak. Jawab deh. Kalau ojek dah. Nggak tentu. Kalau ojek itu ikan banyak. Ya, lagi. Teknisnya berarti Pembagiannya belum. Bagian untuk secara begini ibarat kata ambil masjid cukup kecil
kita selama ini memang berposisi apa aja ya, ada kan tadi kan dari jam 1 Ramadan atau Zaki sudah bisa dibolehkan, tapi kan agar tidak terjadinya tumpang tindih atau numpuk barang itu harus disegerakan kita untuk penyaluran. Dan secara hukum fikih ini sisi dari penyaluran itu kayak gimana? Kalau buat penerapan tahun kemarin ya, penerapan tahun kemarin, karena kita lagi-lagi belum bisa tampil di kontemporer ya, sampai bisa mengurangi kemiskinan. Jadi lagi-lagi masih ngikutin gaya alam. Gimana caranya dana yang masuk hasil Ramadan itu, beras yang masuk Ramadan itu malu dari habis. Selalu gitu. Ya, kalau misalnya kan yang sudah biasa itu kan 2-3 hari sebelum hari raya. Karena sekarang konsepnya kita itu kan di sini itu kan mungkin di dunia penekanan ini kan ada kejadian yang KLB lah luar biasa. Dan sekarang kita pakai ada dua konsep manajemen ya, zakat fitrah dan kita harus benar-benar bisa memanage itu semua, dan saya yakin kita sanggup. Cuma kita tidak bisa mengatakan fitrah itu lebih penting. Ya, berpikir dengan itu, kalau kita misalnya seminggu dapat duit zakat fitrah, kita cicil penyaluran. Yang kayak waktu itu aja, kayak biasa, biar juga, jadi nggak ada numpuk gitu kan, lumbung pangan ada kita kirim, terus ini juga ada kita kasih, cuma harus berani ini aja, itu seperti itu doang. Kalau kita menyegerakan untuk menyegerakan, misalnya seminggu sebelum hari H, kalau yang penataran itu zakat dari sisi kontemporer untuk mensegerakan itu juga boleh, ya kan? Segerakan jatuhannya ke hibah, ya kan? Jawab. Cuma kalau kita dari dalam itu tidak mengkonsepkan sekarang lagi ada KLB ini, nah itu yang masih pikir-pikir ketemu konsep besar sama dalamnya setelah dan kita konsepsikan ke kontemporer. Ya kalau saya pribadi mah untuk kita membedakan setelah konsep kita menyalurkan seminggu sebelum bulan kita sudah mulai maupun lumbung ataupun zakat, penyaluran zakat fitrah. Nah itu doang sih. Karena yang sudah itu biasanya kan berapa? 5 hari, ya 5 hari. Tapi kan yang paling cepat itu kan yang itu 5 hari. 5 hari sebelum Syawal, ya kan? Nah kalau sekarang dari dulu pun 5 hari biasanya. Mulai start. Iya dari dulu. Dulu itu paling lama, paling ini 3 hari. 3 hari. Mepet banget. Iya. Itu hari mepet. Karena kita menekankan ke wajib, wajib. Jadi bagi jalur, lagi pas malam ya mau sampai 2 gitu aja. Cuma oke kita di dulu. Dan kita sudah ini. Nah, kalau sekarang bisa nggak? Itu kita 7 kali sebelum itu kita sudah mulai menyalurkan yang diantisipasi itu, karena ada 2 kesanggupan kita untuk memanage itu dari zakat fitrah dan tumpah. Coba Pak, gimana? Karena ini aja ini ya kaidah yang pertama kita itu medianya. Kalau kewajiban seluruh zakat yang mulai zakat itu udah ada, dia udah lepas jadinya, udah lepas dia.
dia udah ngasih ke kita, artinya masuknya ke kontemporer. Udah dia udah lepas, sudah niatin, artinya lepaslah kewajiban dia sebagai muslim untuk berzakat. Ya kemudian tahapannya ke pembagian, tahapan pembagiannya. Nah tinggal kita posisinya mau kapan? Pertanyaannya. Kalau mau kapan? Kalau berdasarkan faktor kebiasaan, ada dua nih. Faktor kebiasaan yang 5 hari, jadi 5 hari sebelum hari H. Kalau yang mau kontemporer lagi, kalau misalkan kita kontemporer, kita mau ada visi dan misinya ke depan nanti, kita keep berapa juta, itu bisa sah-sah aja kan. Sampai lebaran bulan, ya ini masalah. Buat kemaslahatan masalahnya ini. Ya datanya harus benar valid kalau kayak gitu. Iya. Artinya itu buat kemaslahatan tapi mungkin jelasnya ini. Terfokusnya kita fokus di muzakinya. Muzakinya sudah sah. Contohnya dari penelitian kita. Nah kita ya tinggal mau konsepnya itu bagaimana. Mau hari H sebelum hari H 7 hari H-5 itu yang kita ini tapi jangan sampai kita gerabak bubuk nantinya. Artinya segala sesuatunya kita bisa tersampaikan apa yang muzaki pengen. Muzaki udah ngeluarin, kita tinggal ngeluarin. Dengan kondisi keterbatasan kita, itulah yang kita bisa lakukan. Insyaallah. Atau dibedakan, misalkan ini postingannya buat lumpang, yang satu buat zakat, ya kan? Artinya si penerimanya ini untuk misalkan lumpang kan kita bisa kapan aja nih, ya kan? Karena dia postingannya buat lumpang, ya kan? Ya kan? Panjang kayak gitu. Nah, di sini yang ini khususnya buat saya yang mau tanya ini teknis pembagiannya, teknis penyalurannya. Misalkan ada data yang harus dibagikan dengan dana yang sekian, dengan beras yang sekian. Nah, buat saya nanti nih buat ngaturnya ini kita harus jawab lagi nanti ya. Itu yang diutamakan itu kan kalau kita bicara di sini ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3, yang paling dekat dulu kah? Yang apa memang itu sesuai sepakatan kah? Kayak gitu yang pengen ditanya gitu. Bukan terima. Ngambil ini kan ngambilnya dari data paling dari RT. Kemarin. Kalau ngambilnya dari RT juga, apa kita bagi? Paman ini udah banyak, kita mau keluarin bagi per RT. Sini RT dulu, sini RT sini dulu. Apa RT sini dulu? Yang jauh dulu. Jadi nggak numpuk juga.